Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Mardika dengan NIM 2203806121036. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan uji praktek untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yakni Faridaumi Horia, SPD MM, di mana pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengolahan data terkait uji frekuensi, distribusi data, dan uji validitas, reliabilitas, kemudian uji asumsi klasik, dan regresi. Langkah awal untuk mengelola data, yakni kita akan membuka data yang kemudian sudah ditentukan oleh dosen kita, di mana data ini terkait pengaruh bonus terhadap motivasi kerja, di mana dalam kuesioner X itu ada 14 kuesioner, kemudian untuk variabel Y terdapat 6 kuesioner. Dari data ini kita akan copy langkah selanjutnya. Kita akan masuk ke aplikasi SPSS. Di aplikasi SPSS ini kita akan masukkan data tadi yang sudah kita copy, kemudian kita klik data view, kita klik kolom pertama, kemudian kita paste. Jika sudah, kita ke variable view untuk mengganti name atau variabel yang sudah tersedia. Untuk menggantinya, kita akan ubah X1 X3 X. Kemudian kita isi total underscore X. Di bawahnya kita isi sesuai kuesioner, yakni Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, kemudian total underscore Y. Kemudian di desimal kita akan ubah menjadi 0. Kemudian di label, karena data ini adalah bonus terhadap motivasi kerja, di label di total X kita akan kasih bonus. Kemudian motivasi kerja, kemudian pada volume kita rubah sesuai data di sini, yakni dimana angka 1 sesuai kuesioner, karena kuesioner ini dilabeli volume 1 dengan label STS, sangat tidak setuju. Kemudian 2 tidak setuju, 3 netral, kemudian 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Setelah dengan 5 sangat setuju sudah diisi, kemudian kita copy, kita isi sampai X4, kita paste. Pada total bonus atau total X bonus itu kita tidak usah isi, kita lanjut. Kemudian di sini kita ganti normal. Setelah pengujian data, kita klik data view. Nah, di sini sudah berubah terkait nama. Kita cek untuk data, total data. Di sini ada 91, dan ketika sudah, kita akan melakukan analisis uji frekuensi dan distribusi data.
untuk melakukannya kita pergi ke analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian kita pilih frekuensi. Di sini kita masukkan data X1 sampai total X, shift sampai total X, kemudian kita pindah ke kanan, kemudian kita akan coba menentukan median, kemudian STD diversion, range, minimum dan maksimum, kemudian klik OK, kemudian OK. Nah, di sini ini sudah ada tabel statistik di mana bisa terlihat meannya dari X1 3,90, kemudian mediannya 4, STD diversion 746, range 4, minimum 1, maksimalnya 5. Untuk langkah kedua kita juga lakukan sama. Untuk mencari Y-nya kita reset, kita blok, shift tarik ke bawah, kemudian sampai motivasi kerja kita pindah ke kanan, lakukan treatment yang sama, minimum dan maksimal, kemudian continue. Jika sudah, klik OK. Untuk Y-nya itu sudah terlihat. Untuk frekuensinya sudah 100%, kemudian di value participation sini sudah 100% dan total data 91. Untuk langkah kedua kita akan lakukan distribusi data. Untuk distribusi data sendiri kita pergi ke analyze, kemudian descriptive statistics, kita pergi ke kita masukkan X1 sampai dengan 14, kemudian kita pindahkan ke kanan, kita langsung centang OK. Untuk distribusi statistik, descriptive statistik itu sudah ada, kita perlakukan sama. Untuk yang X kita pergi ke statistik distribusi, kita reset, kita masukkan yang X, yang Y, kita save, kita pergi ke, kita langsung OK saja. Jadi untuk ini output daripada uji frekuensi dan distribusi data dari aplikasi SPSS. Untuk selanjutnya kita klik save, kita kasih nama output frekuensi dan distribusi data UAS. Kita save. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas. Untuk pengelolaan uji data validitas dan reliabilitas kita klik analyze, kemudian correlate, before, kemudian di sini kita hanya memakai data X1 sampai total X. Kita klik save. Kita masukkan ke kanan, kemudian person, total, flex, kemudian kita klik OK. Kemudian kita akan melakukan uji reliabilitas. Kita klik analyze, kemudian skill, kemudian reliabilitas analyze. Kita masukkan X1 sampai X14, kita tidak usah masukkan total bonus X, kita masukkan ke item, kemudian statistik, kita centang yakni item, kemudian delete, kemudian kita klik continue. Di sini kita pastikan alpha, kita klik OK. Kemudian untuk selanjutnya kita melakukan treatment yang sama untuk Y.
kita reset, kemudian kita masukkan ke item, kita lakukan hal yang sama dan continue, dan kita klik OK. Ini adalah data uji reliability, dan ini adalah data dari uji validitas. Kemudian kita lakukan penyimpanan, save, kemudian kita tulis output uji validitas dan UAS, dan kita klik save. Untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik. Kemudian untuk uji asumsi klasik, kita buka dulu tabulasi datanya. Untuk uji asumsi klasik kita cukup menggunakan total X kemudian total Y, dimana kita akan input datanya di SPSS. Kita buka SPSS terlebih dahulu. Kemudian kita buka data view, kita tulis X1, X, kemudian Y, ketika sudah kita pergi ke di sini kita script, kemudian kita pergi ke data view. Data view ini kita masukkan total X saja, satu data, Ctrl C, kita copy, kita masukkan ke SPSS nya. Kita masukkan ke SPSS nya. Untuk yang Y kita lakukan treatment yang sama, kita copy, Ctrl C, kemudian kita pergi ke SPSS, kita lakukan paste, kita akan buang 0 di belakang untuk memudahkan. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita pergi ke analyze, regression, kemudian kita ke linear, kita masukkan variabel dependent dan independent. Kemudian kita akan masukkan variabel independent atau bisa juga disebut variabel X yang independent. Kemudian dependennya kita masukkan variabel Y. Kemudian kita klik statistik, kemudian kita centang estimation, model, dan plot, coordination. Kemudian kita klik continue dan R squad, continue. Kemudian kita pergi ke plot, ini kita masukkan ke Y, kemudian screen kita masukkan ke S, kita continue, kita klik histogram dan
Setelah itu kita akan klik OK. Di sini kita sudah melihat ini untuk histogramnya, kemudian plot. Mungkin itu saja untuk kesempatan uji praktek untuk memenuhi tugas UAS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.